Bertemu lagi dengan saya Satyara Watrisa Noto di channel YouTube aku Sahabat Nisa dan episode tutorial aktif simak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara membuat jadwal video game untuk anak-anak, balita dan balita ya. Jadi kita tahu setiap anak tuh memiliki kebebasan main game untuk mengenai kejuaraan setelah belajar. Akan tetapi jika kita memainkan game terus-menerus itu bisa mengakibatkan kelainan pada anak, seperti misalnya carpal tunnel syndrome, computer syndrome, ataupun mengerisiko skoliosis akibat duduk di bawah terlalu lama. Hal ini dampaknya apa? Main video game yang tidak pernah berhenti, baik itu dari HP, konsol maupun PC yang bisa mengakibatkan kelainan atau kecanduan. Maka dari itu, kita sebagai orang yang tua tuh wajib membuat jadwal bermain video game untuk anak balita dan batita. Bagaimana caranya? Pertama, kalian siapkan terlebih dahulu secara manual dalam bentuk kertas ataupun bentuk kotak-kotak ya. Nah, kalau kotak-kotak itu supaya bisa membuat garisnya gampang ya. Misalnya kemudian yang kedua, kalian tuliskan nama hari apa, terus misalnya weekend, terus jadwalnya apa, pagi, siang, sore apa ya. Jangan lupa juga diberikan detak istirahatnya supaya anak-anak bisa melakukan istirahat. Tapi kalau untuk hari sekolah ya, harus sekolah kalian bisa memblankkan buat garis hitam itu untuk jadwal dari pagi sampai sore untuk bermain ya. Tapi batasnya kapan? Hanya di hari luar sekolah ya, supaya anak bisa melakukan tugas tersebut. Lalu kemudian yang kedua ya, kalau jika sudah jadwal selesai dibuat, misalnya jam segitu, jam sekian itu, misalnya ada jam makan, jam sholat di situ, tempelkanlah dengan menggunakan papan tulis, jangan di dinding, karena kalau di dinding itu bisa terkelupas jika dikasih dengan selotip. Sebaiknya tempelkan di papan tulis khusus yang kosong dengan adanya tempelan kulkas ya. Tempelan kulkas saja supaya jadwalnya bisa serap ya. Kemudian cara yang ketiga untuk cara digital, kalian wajib adopt aplikasi yang namanya To Do Schedules. Jadi To Do Schedules ataupun Microsoft To Do ya untuk PC itu supaya bisa berjadwal. Kalian buatlah jadwal main video gamenya kapan, untuk istirahatnya kapan. Itu supaya untuk anak-anak untuk di gadget KW kan supaya bisa belajar ya. Kalian tulis menggunakan aplikasi kapan, tapi nggak usah pakai due date. Tapi sebaiknya gunakan misalnya kalau mau sekolah nggak perlu ya. Sebaiknya 1 minggu aja supaya bisa melakukan belajar ya. Dan itu sudah selesai baru kalian bisa gunakan all day supaya bisa digunakan sepuasnya. Nah sekarang yang terakhir cara untuk ini harus simpan di sync. Jadi kalau nota itu juga harus disinkkan untuk Microsoft To Do maupun Google Keep ya, supaya bisa jadwalnya bisa tersimpan dengan nyaman. Kalau pakai Google Keep boleh tulis sekreatif mungkin, asalkan harus ada jam istirahatnya ya. Nah sebenarnya kesimpulan dari vlog ini adalah, jadi dengan membuat video game untuk mainkan anak balita tugas sekolah itu supaya anak-anak itu melatih disiplin waktu untuk belajar dan juga untuk berkreasi ya. Belajar di rumah untuk persiapan ujian dan juga untuk berkreasi dengan hal-hal lainnya ya. Oke, vlog kali ini juga bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial aku, komen, subscribe channel aku di sini ini lebih tahu bagaimana cara kalian membuat jadwal video game untuk anak-anak, batita dan balita agar tidak mengalami kecanduan. Terima kasih.